Selamat malam, bersama saya Yasin Nur Alamsyah. Saya adalah mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah saya, yakni Hukum Tata Negara. Dan saya juga sudah mengambil tema yang lebih spesifik untuk hari ini, yaitu golput dalam pandangan hukum. Teman-teman, setiap pesta demokrasi digelar, utamanya pada pemilu, dan yang baru-baru ini adalah Pilpres 2019 kemarin, tentu potensi masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya masih ada. Dan saya rasa pada tahun ini juga meningkat ya, meskipun tidak signifikan, menurut saya tahun ini meningkat. Mereka yang biasa tidak menggunakan hak pilihnya sering kita sebut sebagai golput atau golongan putih. Golput pada dasarnya adalah kata lain dari abstain. Apa itu abstain? Abstain adalah suatu mekanisme dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dalam setiap demokrasi. Kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Jadi dengan logika berpikir yang demikian, tentu golput bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Golput merupakan istilah yang digunakan untuk kategori masyarakat demikian, atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, atau masyarakat yang tidak menentukan pilihan calonnya dalam pemilu. Padahal menurut saya menurut saya pribadi, memilih ataupun tidak memilih merupakan bukan suatu masalah atau bukan suatu pelanggaran hukum. Di tengah euforia Pilpres 2019 kemarin, atau pada Pilpres 2019 kemarin, tentu selain dengan kurangnya edukasi dari pemerintah tentang sosialisasi golput, yang lebih parahnya lagi adalah minimnya pengetahuan masyarakat kita, masyarakat Indonesia umumnya, daerah pedesaan dan lain-lain, tentang pentingnya proses mekanisme pemilihan pemilu. Menurut saya, dengan adanya kurangnya pengetahuan masyarakat yang demikian, membuat golput tetap ada sampai sekarang, dan mungkin juga akan terus ada gitu. Padahal memang menurut pasal 28 Undang-Undang 1945 menjamin hak masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Turunan dari hak tersebut adalah dalam kaitannya dengan menentukan partai politik, atau kita sebut juga dengan pemilu. Pemilu harusnya merupakan suatu pesta demokrasi yang harus dirayakan bersama-sama, baik itu pasangan calon A maupun calon B, dan juga yang tidak menentukan calonnya pun merupakan juga partisipasi dalam pemilu. Undang-Undang Pemilu pasal 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 17 tahun ke atas, atau yang sudah menikah, atau yang sudah melangsungkan pernikahan adalah masyarakat yang memiliki hak pilih. Mengenai hak pilih, terdapat dua pandangan di dalamnya. Jika kita menganggap hak itu sebagai hakikat hak yang boleh digunakan maupun tidak digunakan, maka tentu golongan putih merupakan hak yang diperbolehkan, mau digunakan ataupun tidak, itu merupakan suatu hak. Tapi kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa golput merupakan hak warga negara yang dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang 1945. Selama ini KPU juga menghimbau untuk masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak golput, dan juga mewanti-wanti bahwa golput bisa dipidana. Tapi menurut saya, jika melihat dari pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, terdapat poin penting di dalamnya, yakni, saya ambil poinnya sedikit ya. Barang siapa yang menjanjikan memberikan uang atau materi kepada seseorang
untuk tidak menggunakan hak pilihnya, maka orang tersebut dapat dikenakan tindak pidana atau dengan denda 36 juta rupiah. Bisa Anda lihat pada pasal 7 tahun 2017 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Nah, kemudian ada poinnya lagi, yaitu jika tidak memberikan uang atau materi lainnya tetapi mendeklarasikan dirinya golput, maka itu bukan suatu tindak pidana. Nah, dari dua unsur tersebut saya menemukan dua rumusan masalah. Yang pertama, yakni jika memberikan uang atau materi kepada seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya, tentu itu merupakan suatu tindak pidana dan sudah jelas terdapat denda di dalamnya. Namun ada unsur yang kedua, yakni jika tidak ada janji ataupun pemberian uang ataupun materi, namun dirinya sendiri yang menyatakan golput, maka itu bukanlah suatu tindak pidana. Golput pada dasarnya adalah suatu hak yang boleh digunakan maupun tidak. Sebentar. Saya lanjut lagi. Selain itu juga MUI kemarin juga menyatakan bahwa golput itu haram. Ya, memang kalau dilihat dari segi hukum Islam, menurut saya juga haram. Tapi kita tahu bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Selain itu juga baru-baru ini bahwa pemerintah seperti gencar untuk melakukan sosialisasi masyarakat untuk pentingnya untuk tidak golput. Bahkan Menteri Polhukam kemarin Wiranto menyatakan bahwa golput itu bisa dipidana loh. Sebagai orang hukum, tentunya kita harus melihat dari aspek hukum. Golput merupakan suatu hak yang sudah dijamin undang-undang. Namun, bila ada orang yang menghalangi hak tersebut atau mengubah dengan cara memberikan uang ataupun janji materi dan lain-lain, itu juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Namun yang lebih penting adalah perannya pemerintah sendiri dalam mensosialisasikan tentang pemilihan umum kepada masyarakat luas. Kita tahu bahwa pada daerah pedesaan umumnya yang kurang mengenyam pendidikan, mereka merasa tidak peduli dengan adanya pesta demokrasi atau pemilu. Mereka hanya menganggap pemilu sebagai angin lewat saja. Padahal pemilu adalah suatu bentuk pesta demokrasi yang harus dirayakan bersama, dan tentunya adalah perlunya partisipasi masyarakat di dalamnya. Pada tahun 2019 ini tentu potensi golput masih ada, dan saya rasa pemerintah harus dengan giatnya untuk anggap saja tahun ini sebagai suatu suatu benar lah untuk kita merubah pada 5 tahun ke depan, yakni wajah demokrasi Indonesia saat ini, di mana banyak terjadinya golput dan lain-lain. Maka pada pemilu kali ini harus dijadikan sebagai contoh untuk berbenah pemerintah untuk kedepannya dalam melaksanakan pemilihan umum, supaya hak-hak warga negara umumnya, pemilih maupun yang dipilih atau calon-calon nanti dapat terpenuhi, dan juga aspirasi masyarakat dalam menentukan pilihannya tersalurkan dengan baik. Itu adalah poin penting dari demokrasi. Negara Indonesia negara demokrasi. Dan pada poinnya kali ini, golput itu hak boleh digunakan maupun tidak digunakan. Namun barang siapa yang menghalangi ataupun menutupi hak seseorang untuk melakukan pemilih, untuk menyalurkan pendapatnya, itu adalah suatu tindak pidana. Dan untuk kedepannya pemerintah harus secara tegas untuk
Dan untuk kedepannya pemerintah harus secara tegas menindak pelaku-pelaku sedemikian. Terima kasih. Demikian pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk khususnya untuk praktisi hukum ataupun pada masyarakat pada umumnya, tentang bahwa pentingnya kita untuk menyalurkan pilihan kita pada setiap pesta demokrasi. Terima kasih. Sekian.